Oke, ketemu lagi bareng gua tadi di acara yang tetap yang sama, review all beverage. Jadi untuk yang perlu kalian ketahui bahwa ini cuma review ya, bukan ngajarin orang buat minum. Ini cuma review sejarahnya aja. Di sini untuk view-nya sendiri, aku lagi kerjasama sama orang yang punya dari Brew Market and Resto. Permisi Pak. Ya. Jadi gini, untuk acara yang kali ini aku mau review untuk bir hitam. Untuk yang lalu kita kan sudah review untuk bir bintangnya, jadi bir putihnya. Kita review untuk bir bintangnya. Apa sih bir bintang? Bir Guinness itu, ya kan? Oke, di sini aku ambil istilahnya untuk pengetahuan referensinya. Aku ambil dari Wikipedia ya. Oke, Guinness adalah jenis bir Irish Stout atau dry stout, ya, berwarna gelap dan memiliki rasa yang mirip seperti kopi, tapi juga nggak seperti kopi loh ya, cuman warnanya aja, cuman mirip seperti kopi rasa, ya kan? Terbuat dari air, malt, barley, dan hops, dan ditambah ada ragi, ya. Habis itu barley dipanggang untuk memberikan Guinness tampilan warna gelap dan aroma khas. Aromanya seperti apa ya? Baru kita lihat nanti ya, kita coba nanti ya. Bila dari lebih dekat, tampilan Guinness terlihat memiliki warna merah ruby gelap. Seperti apa itu merah ruby gelap? Yang penting bukan merah jambu. Buih kental dari Guinness tercipta karena percampuran bir dengan nitrogen dalam proses penuangan. Jadi seperti yang kita lihat ini adalah alat dari Guinnessnya yang tadi aku jelasin, seperti nitrogen, ya kan? Atau CO2. Itu ada di bawah. Tapi nggak mungkin kelihatan, tahu saya perlu tahu lah, ya kan? Nah, di tahun 93 Guinness memiliki kantor pusat di London, kemudian bergabung dengan perusahaan multinasional di Diageo, apa San Diego, kurang tahu lagi ya. Oke. Sejarah dari Guinness tidak lepas dari sosok Arthur Guinness. Arthur Guinness merupakan putra dari Richard atau Elizabeth Guinness, ya, yang lahir di Shelburne, County Kildare, Irlandia pada tahun 1725. Sejarah bir Guinness diawali ketika pada tahun 1757 Arthur Guinness mendapatkan warisan sebesar 100 pound sterling dari bapak baptisnya. 100 pound sterling kecil ya, tapi bisa bangun loh, ya kan? Nah, 3 tahun kemudian Arthur menggunakan warisan itu untuk membuka bisnis baru sebagai pembuatan bir di Leixlip, County Kildare, 17 km dari Dublin, ya kan? Pada tahun 1759 Arthur Guinness memutuskan untuk menandatangani sebuah kontrak sewa untuk sebuah pabrik pembuatan bir seluas 1,6 hektar. Cepet banget ya perkembangannya ya, di Dublin selama 9.000 tahun. 9.000 tahun sampai anak cucunya itu ya. Awalnya ia harus membayar kurang lebih 100 euro dengan harga sewa 45 euro per tahun, ya. Produk awal pabrik bir ini adalah bir hitam atau ale. 10 tahun kemudian pada tahun 1769 Arthur mulai mengekspor produksi bir untuk pertama kalinya sebanyak 6,5 barel. Bir Guinness diekspor ke Inggris dengan kapal laut. Pada tahun 1790-an pabrik bir Guinness mulai berekspansi dan memperbesarkan diri. Memperbesar perut ya, karena banyak minum bir rendah. Nah, dan memutuskan untuk memilih berkonsentrasi untuk membuat bir hitam. Jadi dia cuma khusus untuk bir hitam aja, jadi nggak ada bir putihnya. Arthur Guinness menghentikan produksi ale. Arthur Guinness meninggal pada tahun 1803. Sejak itu bisnis diturunkan kepada anaknya, Arthur Guinness II, yang mewarisi kemampuan meracik bir dari sang ayah. Terus bicara itu untuk sejarahnya. Kalau untuk pembuatannya sendiri gimana? Aku akan kasih penjelasannya lagi ya. Oke, bir Guinness terdiri dari 4 bahan baku. Pertama yaitu barley yang memiliki kadar malt tinggi, kuntum bunga hops betina. Ada ya? Hops itu betina ya? Air dan ragi. Proses pembuatannya memerlukan 7 tahap, ya kan? Tahap pertama adalah penggilingan barley dengan kadar malt tinggi dimasukkan ke dalam rumah penggilingan Guinness, di mana butiran barley dihancurkan untuk mengeluarkan tepung dan serat yang terdapat di dalamnya. Begitu bulir barley digiling, bulir tersebut menjadi grist. Apa itu grist?
cari tahu sendiri, masa aku harus jelasin depannya lebar. maaf. Oke, untuk tahap kedua adalah penggerusan. Di sini grease dicampur dengan air panas dan kemudian disaring dengan menggunakan penggerusan baja. Ya. Tahap ketiga adalah pemisahan. Hasil gerusan akan dimasukkan ke getong campur, ya kan? Jadi dicampur, diolah, ya kan? Terus tahap keempat adalah pendidihan. Di tahap ini kuntum bunga hops ditambah ke dalam wort yang dididihkan. Berarti harus ada proses pendidihan juga ya. Jadi nggak cuma disuling aja atau digiling, cuma digiling atau penyerapan udah. Nah, tahap 5 adalah fermentasi. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Setelah wort didiamkan dan dialirkan ke pendingin, ragi Arthur yang terkenal mulai beraksi. Proses peragian ini disebut fermentasi. Ya, fermentasi kurang lebih istilahnya pencampuran lah, ya kan? Pencampuran atau kurang lebih penyulingan, ya kan? Dan itu pun yang punya resep adalah Bapak Arthurnya sendiri, ya. Tahap ke-6 adalah penyempurnaan. Setelah ragi mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida, ramuan didiamkan untuk proses penyempurnaan. Sangatlah penting untuk mendiamkan semua bahan-bahan yang digunakan untuk mendapat keseimbangan dan konsistensi rasa yang diinginkan. Tinggal tahap ke-7, cuman pengemasan aja. Ya, mungkin itu aja tahap-tahap yang perlu aku sampaikan. Jadi pada dasarnya semua produk bir itu sama, pasti melalui proses fermentasi dan penyulingan. Ya, bedanya di sini, ya kan, itu adalah di pemiliknya atau peraciknya. Jadi kayak misalkan bir bintang, peraciknya juga istilahnya belum tahu, atau bir-bir yang lain atau bir-bir merek lain. Jadi di sini yang punya racikan sendiri, tahap-tahapnya sendiri itulah Bapak Arthur, pendiri, ya kan, sekaligus pemilik pertama dengan modal cuma 100 ribu. Oke, kali ini aku mau nyobain lah bir hitamnya itu seperti apa rasanya. Sini. Nah, bir hitam, teksturnya itu hitam, ya kan? Karena bir hitam, nggak mungkin teksturnya putih. Oke. Nah, jadi untuk tanpa reviewnya, bir hitam seperti ini, ya. Kalau dibilang pekat hitam, pekat ya memang hitam, ya kan, seperti kecap, ya kan, tapi bukan kecap. Ya, namanya juga bir. Pastinya pun juga bukan kecap. Mari kita coba ya. Ada agak sedikit pahitnya, tapi dia punya tekstur sendiri. Dia istilahnya lebih pekat ya, lengket seperti itu. Lengket seperti apa? Mungkin buat cowok-cowok atau pemuda-pemudi yang sekarang itu mungkin nggak cocok ya minum bir kayak ini ya, bir hitam ya. Yang lebih cocok minum bir hitam ini sepertinya istilahnya orang-orang tua, istilahnya ya bukan komunitas, ya kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi untuk pemuda pun juga pasti cocok kok minum bir gini sini. Cobain ya, jangan lupa dicobain. Kalian nggak bakalan tahu pengetahuan tentang bir hitam kalau kalau kalian nggak nyobain, ya kan. sorry. Oke, sedikit review dari aku. Mungkin nextnya kita coba untuk review produk-produk yang lain. Dan terima kasih juga untuk Bro Market and Resto yang udah nyediain tempat dan minjemin alat. Ya, oke. Next, untuk yang mau komen-komen atau mau review apa aja yang kalian pengen, mau minta tolong aku, langsung kontak di bawah ini. Ya, oke. Thank you, see you guys. Salam bro.